Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Upaya penyelamatan korban terdampak awan panas guguran Semeru masih terus berlanjut. Informasi terkini kita akan konfirmasi selengkapnya melalui sambungan telepon bersama dengan Pelaksana Tugas Kepala BPBD Lumajang Indra Wibowo Leksana. Selamat siang Pak Indra, bisa disampaikan sampai dengan saat ini bagaimana perkembangan pencarian dan evakuasinya? Selamat siang. Hingga saat ini pencarian penyisiran dampak APG awan panas guguran masih berlangsung, baik dilakukan oleh jajaran BPBD, TNI Polri, dan juga berbagai relawan yang ada di lokasi penyisiran. Baik, Pak Indra, kami konfirmasi, kami mendapatkan data bahwa ada 3 jenazah yang ditemukan oleh tim gabungan. Apakah ini betul, Pak Indra? Akan kita konfirmasikan. Informasi yang kita terima juga ya itu 2 hari yang lalu itu ya, beberapa hari lalu itu temukan juga sudah dievakuasi untuk jenazahnya. Itu memang ya. Baik, Pak Indra, kalau untuk spesifik BPBD Lumajang melakukan upaya pencarian ini di titik mana? Sementara yang kita lakukan di daerah yang sangat berdampak paling parah yaitu di Curah Koboan, juga di Kamar Kajang, itu yang dampak paling parah yang ada di Kecamatan Candipuro. Baik, upaya pencarian difokuskan di kawasan Curah Koboan. Apa yang menjadi kendalanya sampai dengan saat ini, Pak Indra? Kendala sampai saat ini bahwa abu panas atau pasir itu hingga saat ini masih panas, ya. Sehingga tim juga harus berhati-hati mengutamakan penyelamatan, juga keselamatan diri sendiri, jangan sampai kita menyelamatkan tapi kita juga menjadi korban. Itu yang kendala di lapangan. Jadi hingga saat ini debu itu sudah tebal yang masuk ke rumah maupun di aliran lahar Gunung Semeru. Itu yang kita lakukan. Sampai dengan saat ini, Pak Indra, apakah material vulkanik Gunung Semeru seperti abu vulkanik semisal seperti itu, apakah ketebalannya masih setebal kemarin atau sudah ada penurunan tingkat ketebalannya? Kalau dari puncak Gunung Semeru atau di kawah itu sudah berhenti, tapi ketebalannya masih tetap. Ya, hanya kita menunggu untuk pasir ini dingin, sementara pasir masih panas ya. Ini yang menjadi kendala kita. Oke, ketebalan abu vulkanik masih sama dengan kemarin, masih belum ada penurunan. Apakah ada rencana untuk menggunakan alat berat seperti itu, Pak Indra, untuk melakukan upaya pencarian? Alat berat tetap kita siapkan, jadi tempat-tempat yang memang pemerluan alat berat kita siapkan, sudah kita gerakkan ke lokasi yang berdampak. Ya. Yang tidak berdampak, yang mungkin ketebalan abu tidak terlalu tebal, yang ada di perumahan masyarakat juga kita bersihkan. Itu yang hari ini kita lakukan. Ada berapa alat berat, Pak Indra, yang disiapkan sampai dengan saat ini? Alat berat cukup banyak, ada 2, 3, 4, sampai 6 yang kita siapkan. Kita lakukan sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Misalnya masih ada pohon-pohon yang tumbang, belum bersihkan, kita bersihkan dengan menggunakan alat berat. Oke, ada itu yang kita lakukan. Sedikitnya paling banyak ada 6 unit alat berat yang disiapkan. Anda katakan disiapkan, berarti sampai dengan saat ini masih belum digunakan? Sudah ada yang bergerak, ada yang sudah di lokasi, karena kita melihat, karena fluktuasi Gunung Semeru ini masih relatif labil ya, sehingga kita melihat kalau dari informasi aman kita bergerak, kalau dilihat masih belum aman kita masih berdiam diri gitu untuk menyelamatkan alat berat kita juga. Baik, Pak Indra, kalau Anda tadi mengatakan untuk ketebalan material vulkanik Gunung Semeru di kawasan Curah Koboan masih cukup tebal, tidak ada perubahan dibandingkan dengan kemarin. Kemudian ada 6 alat berat yang disiapkan. Pertanyaan saya, bagaimana kemudian mapping untuk penggunaan alat berat ini supaya ketika digunakan untuk upaya pencarian tidak terjadi amblas kemudian membahayakan tim evakuasi? Itu sudah teknik dari teman-teman, semua sudah paham terhadap penggunaan alat berat dan paham sekali dengan lokasi yang ada di lapangan. Ya, itu sudah kita laksanakan. Berarti sampai dengan saat ini menurut penilaian BPBD Lumajang yang bertugas,
apakah tekstur ketebalan material vulkanik ini sudah cukup aman untuk alat berat ini untuk dilewati oleh alat berat? Sebagian daerah, sebagian lokasi sudah aman, sebagian tidak belum aman. Jadi kita juga sambil penyisiran, juga sambil pemetaan terhadap lokasi yang berdampak. Gitu. Oke, baik. Pak Indra, mungkin bisa dijelaskan ada berapa personil BPBD Lumajang yang dikerahkan dalam upaya pencarian hari ini? Gimana? Halo? Halo? Ya, Pak Indra, kalau bisa dijelaskan untuk jumlah personil dari BPBD Lumajang. Baik, semua total personil dari TNI Polri, BPD, relawan itu ada sekitar 2.000-an yang ada di lapangan. Ya. Baik, dibagi dua, itu untuk wilayah mana saja, Pak Indra? Gimana? Halo? Ya. Untuk tim yang Anda bagi dua ini untuk wilayah mana saja? Halo, Pak Indra. Baik, kami mengalami kendala audio dengan Bapak Indra Wibowo Laksono, PLT Kepala BPBD Lumajang. Tetapi sudah ada beberapa data yang berhasil kami himpun dari Bapak Indra selaku PLT Kepala BPBD. Yang pertama untuk BPBD Lumajang sampai dengan saat ini mengaku bahwa proses pencarian masih akan terus dilakukan. Untuk pencarian di hari kedua ini tanggal 6 Desember 2021 difokuskan di kawasan Curah Koboan karena kawasan ini dinilai menjadi kawasan yang paling terdampak dari aktivitas vulkanik Gunung Semeru. Kemudian untuk upaya pencarian mengalami kendala karena untuk ketebalan abu vulkanik Gunung Semeru masih terhitung cukup tebal, tidak ada penurunan ketebalan dibandingkan dengan kemarin. Selain ketebalan abu vulkanik juga kendalanya adalah suhu dari abu vulkanik tersebut untuk di bagian dalamnya masih terbilang panas sehingga ini masih membahayakan tim evakuasi. Kalaupun pencarian harus dilakukan, maka ini harus dilakukan dengan ekstra hati-hati. Kemudian sampai dengan saat ini ada sedikitnya 6 alat berat yang disiapkan oleh BPBD Lumajang untuk proses pencarian. Namun penggunaan alat berat ini menjadi hal yang harus disoroti, harus digarisbawahi karena harus ada kalkulasi tersendiri. Jangan sampai ketika alat berat ini melintas di atas material vulkanik, ini menjadi amblas dan membahayakan tim evakuasi. Setidaknya itu adalah beberapa data yang disampaikan oleh Bapak Indra Wibowo Laksono, PLT Kepala BPBD Lumajang.